Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATT, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan ATT dalam keadaan sehat walafiat. Kabar ibu, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Ya, ATT, kita sudah mempelajari subtema 1 tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hari ini kita akan mempelajari subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. ATT harus dapat menuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar, kemudian membuat mosaik, dan juga ATT harus dapat menyelesaikan soal pembagian ya. ATT sudah siap? Kita ucapkan basmalah bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Warahmatullahi wabarakatuh. ATT yang berbahagia, ketemu lagi dengan Ibu dengan subtema. Kita sudah sampai ke subtema 4 ya. ATT sudah siap? ATT siapkan buku tematik tema 1-nya. Kita sudah pertumbuhan dan perkembangan manusia, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kita ke pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di situ ada gambar sebuah tanaman ya. Apakah ATT mempunyai tumbuhan peliharaan di rumah? Bagaimana cara ATT merawat tumbuhan tersebut? Coba ceritakan ya. Tumbuhan di rumah bisa berbagai macam bunga-bunga ya. Ada yang tumbuhan berbunga, ada tumbuhan berbuah. Kalau tumbuhan berbunga dan berbuah, cara merawatnya juga sama ya. ATT tinggal siram setiap pagi dan sore dan yang seperti itu ya, supaya tanahnya subur, diberi pupuk supaya tumbuhannya tetap sehat ya, cepat tumbuhnya. Nah, sekarang kita amati perkembangbiakan alami tumbuhan. Tadi kan tumbuhan ada yang berbuah. Tumbuhan yang berbuah itu berkembang biaknya berasal dari biji. Biji kemudian kalau ditanam itu di tanah mulai berkecambah. Tidak kelihatan ya. Nah, kecambahnya muncul ke atas tanah. Kecambah kecil terus menjadi kecambah agak besar dan menjadi tanaman muda yang masih kecil ya. Terus menjadi pohon kecil dan jadilah pohon dewasa ya. Itu perkembangbiakan alami tumbuhan. Sekarang ATT baca teks perkembangbiakan tumbuhan di buku paketnya. Informasi apa saja yang ATT dapatkan dari teks tersebut? Coba tuliskan kembali isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menemukan informasi penting dari teks tersebut. Jadi bagaimana tumbuhan berkembang biak? Tadi tumbuhan berkembang biak ada dengan biji, dan juga dengan tunas ya. Kalau ATT sudah baca teks ceritanya. Apa ciri tumbuhan yang tumbuh dari biji? Ciri-ciri tumbuhan yang tumbuh dari biji yaitu tumbuhannya mulai berkecambah ya. Kalau ditanam bijinya itu mulai berkecambah. Apa contoh tumbuhan yang tumbuh dari biji? Ini tadi contohnya buah apel ya, buah jeruk, mangga. Keempat, bagaimana tahapan pertumbuhan dari biji? Tadi ya, biji ditanam mulai berkecambah, kecambah kecil, kecambah agak besar, kemudian menjadi tanaman muda, dan jadilah pohon kecil, kemudian pohon dewasa. Apa contoh
tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contoh tumbuhannya yaitu pohon pisang ya, yang ada dalam teks cerita. Nah, karena tadi kita berbicara tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, di sini kita bisa membuat mosaik dengan menyusun dari biji-bijian kecil ya, ditempel kepingan-kepingan kecilnya. Berikut contoh karya seni mosaiknya ya. Ada mosaik dari biji-bijian biji jagung ya. Terus ini biji kuaci, biji bunga matahari maksudnya. Dibuat jadi kupu-kupu ya. Ada yang dari potongan kertas. Ya, mosaik itu ya potongan-potongan kayak gini. Mau dari potongan dari daun juga boleh ya, yang alamiah. Terus ini ada yang dari keramik, potongan keramik. Nah, Teteh coba berkreasi dengan membuat mosaik dari dedaunan kering ya. Caranya, gambar bentuk tumbuhan di atas kertas, gunting atau sobek-sobek daun kering menjadi potongan kecil-kecil. Hati-hati ketika menggunting. Berilah lem di bagian gambar. Tempelkan daun kering satu persatu hingga menutupi seluruh bagian gambar. Karya mosaikmu sudah jadi. Kumpulkan hasilnya kepada gurumu untuk dinilai. Nah, tadi sudah digambar tanamannya ya, dibuat mosaik dari daun-daunan kering. Kita sekarang hitung buah yang ada di pohon. Ini contohnya pohon jeruk ya, menghasilkan buah jeruk tentunya. Jadi kita ke pembagian. Di sini ada 3 jeruk ya, ada 3 jeruk. Maksudnya ada 3 piring. Nah, masing-masing piring ini berisi 2 jeruk, tapi ini bukan perkalian ya. Ini karena pembagian itu pengurangan secara berulang ya, kebalikan dari perkalian. Jadi diambilnya ini, diambil lagi jeruk, ambil 3 jeruk, letakkan jeruk di masing-masing satu di setiap piring ya. Piringnya ada 3 nih, ambil jeruknya satu. Nah, ambil lagi 3 jeruk sisanya, letakkan jeruk di masing-masing piring ya. Ambil lagi satu-satu ya, letakkan lagi satu. Semua jeruk sudah diambil 3 sampai habis. Ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis. Jadi dapat ditulis 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi tadinya tuh ada 6 buah jeruk, mau dibagikan ke 3 piring. Nah, tiap piring berarti berapa jumlah jeruk di tiap piringnya ya. Tadi ternyata ada 2 kali pengambilan jeruk ya, ada 2 kali pengurangan sampai habis. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 6 jeruk dibagikan ke 3 piring itu sama dengan 2 buah jeruk di tiap masing-masing piringnya. Begitu. Sekarang kita coba berlatih deh soal cerita. Bawang merah adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi. Jenis umbi dalam perkembangbiakan bawang merah adalah umbi lapis. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari umbi lapis tersebut akan tumbuh tumbuhan yang baru. Yang A, hal apa yang dibahas dalam paragraf tersebut? Jadi yang dibahasnya tadi tentang perkembangbiakan bawang merah atau tentang bawang merah. Apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Umbi lapis yaitu umbi lapis itu umbi yang di tanah itu
akan menjadi tumbuhan yang baru ya. Di mana umbi lapis dapat ditemukan jadi di dalam tanah ya. Jadi kalau Teteh menanam bawang, bawangnya tuh tidak terlihat di atas tanah seperti kalau tadi pohon apel kan akarnya di bawah, sedangkan batangnya ke atas, daunnya juga ada di atas, dan buahnya juga ada di atas. Sedangkan bawang merah umbi lapis ini daunnya di atas, tetap di atas, akarnya juga di bawah, tapi buahnya juga atau umbinya juga di dalam tanah ya, bukan di atas tanah. Jadi yang terlihat nantinya tuh hanya daunnya saja yang terlihat di atas tanah tuh, dan daunnya kadang digunakan, kadang tidak. Nah, jadi untuk mengetahui apakah bawang merahnya ada di dalam tanah, Teteh harus menggali karena bawang merah yang dipakai untuk memasaknya ya. Jadi Teteh sudah tahu di mana umbi lapis. Yang nomor 2, tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat karya mosaik di samping. Tadi bahan alaminya dari biji-bijian ya. Ada biji bunga matahari, terus biji apa lagi ini? Biji apa ya, yang kuning, yang merah? Coba Teteh perhatikan kembali. Nomor 3, tuliskan proses pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan berdasarkan gambar berikut. Nah, yang pertama ini gambar buah semangka yang sudah dipotong-potong ya, ada bijinya. Kemudian bijinya ditanam di tanah ya, di pot, dan berkecambah ya tadi ya. Kalau yang biji itu berkecambah. Nah, setelah menjadi kecambahnya sudah jadi, itu jadi nantinya jadi pohon kecil, tapi ini pohonnya merambat ya, merambat tapi di atas tanah ya, masih di atas tanah, dan jadilah pohon besar. Jadi subhanallah ya Allah, itu membuat pohon semangka. Coba Teteh bayangkan semangka kalau pohonnya tinggi dan buahnya juga besar-besar, kalau jatuh itu pasti buah semangkanya selain rusak juga ngeri ya. Kalau misalnya jatuh mateng tuh, jatuh sendiri kena kepala kita itu ngeri juga ya. Pas jatuhnya itu, kalau jatuh ke tanah nantinya rusak juga buahnya. Nah, jadi ini semangka buahnya besar itu udah jadi dewasa, jadi pohon besar, tapi pohonnya merambat. Nomor 4, tuliskan hasil pembagian berikut dengan cara pengurangan berulang. 24 dibagi 4. Jadi pengurangan berulang caranya tadi ya, 24 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 terus dikurangi sampai habis ya. Begitu juga yang B, C, dan D. Yang nomor 5, tentukan hasil pembagian berikut dengan cara bersusun. Nah, kalau ini dengan cara bersusun, boleh dilihat di buku paketnya, dipohonkan ya, 64 dibagi 4. Jadi coba dulu 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 berapa? Mempunyai 6 jeruk misalnya, mau dibagikan ke 4 orang. Kira-kira tiap orangnya dapat berapa? Berarti kayaknya cuma dapat 1 ya. Dapat 1 dulu. 1 dikali 4, 4. Tulis 4-nya di bawah angka 6. Jadi 6 dikurangi 4 itu 2. Coba 2 dibagi 4, bisa nggak? Punya 2 buah jeruk tapi orangnya ada 4 orang. Wah, kurang nih, nggak bisa. Jadi turunkan angka 4-nya. Jadi ada 24. 24 dibagi 4, nah baru bisa. 24 dibagi 4
itu coba teteh ingat-ingat kembali perkalian 4 ya. Perkalian 4 yang menghasilkan 24 itu adalah 4 dikali 6. 4 dikali 6 24. Jadi 6 ya, 24 dikurangi 24 0 ya. Jadi teteh kita hasilnya itu adalah yang A itu 16 ya. 16 tadi sudah ketemu jawabannya. Kemudian yang B dan yang C juga teteh bisa caranya ya. Ya, apakah teteh sudah bisa mencari makna kata-kata yang sulit dalam teks? Tadi ya, seperti umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Coba teteh ingat-ingat kembali. Apakah teteh bisa menuliskan kembali informasi dari teks penjelasan tadi ya? Menuliskan kembali informasi yang tumbuhan itu berkembang biak ya dengan melalui biji dan tunas ya, seperti itu ya. Apakah teteh bisa membuat kerajinan mosaik? Wah, banyak sekali tadi cara membuat kerajinan mosaik ya. Mau dari biji-bijian, potongan kertas, potongan daun, potongan keramik juga bisa. Apakah teteh bisa menyelesaikan soal pembagian? Nah, untuk soal pembagian teteh perhatikan buku paketnya ya, menggunakan cara bersusun pendek. Nah, teteh sampai sini apakah teteh sudah paham? Kalau masih belum jelas boleh ditanyakan ke grup WA-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, karena tadi kita subtema 4 itu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang pembelajaran satunya sama dengan pembelajaran 3. Coba teteh amati. Gambar apa ini? Bacalah ciri-ciri dari keindahan anggrek bulan pada halaman 106 di bukumu ya, di buku paket tematik tema 1. Ya, di situ ciri-ciri dari anggrek bulan itu memiliki kelopak yang lebar dan berwarna putih dengan filamen atau antena khusus yang berwarna kuning muda yang menyembul keluar. Makanya disebut anggrek bulan. Tadi kalau tadi anggrek bulan, coba kalau yang mosaik ini warnanya menarik kan? Ini seperti gambar bunga matahari. Nah, sekarang teteh coba buat mosaik dari daun kering. Kalau tadi pembelajaran 1 teteh membuat mosaik dari biji-bijian, kita ini pembelajaran 3 boleh pakai daun kering ya. Ini sama masih seperti pembelajaran 1 sih, pakai daun kering ya. Caranya juga masih sama. Jadi ini masih sama dengan pembelajaran 1. Nah, sekarang kita menghitung bunga ya. Di toko bunga terdapat 624 tangkai bunga. Bunga tersebut diletakkan ke dalam 4 wadah. Setiap wadah berisi bunga dengan jumlah yang sama banyak. Berapa tangkai bunga yang ada di setiap wadah? Jadi, ini 624 dibagi 4. Nah, kalau sekarang pasti teteh sudah bisa melihat bagaimana penyelesaian pembagiannya. Ini dengan cara bersusun pendek ini yang ibu sebutkan ini seperti ini. 624 ya, di garis miring terus ditutup ya, ibu sebutnya pohon, ini dibagi 4 ya. Jadi pembaginya ada di luar. Ini yang mau dibaginya ada di dalam.
Nah, ini mulai dari angka ratusan dulu, mulai dari angka 6. Coba 6 dibagi 4 berapa? Ya, punya 6 jeruk, mau dibagikan ke 4 orang. Tiap orang pasti cuma dapat 1. 1 yang tulisannya merah itu 1 dikali 4. Kalikan ya, 1 kali 4, 4. 4-nya ditulis di bawah angka 6. Ya, jadi 6 dikurangi 4 ya. Ini dikurang. 6 dikurangi 4 itu 2. Karena 2 tidak bisa dibagi dengan 4 ya, punya 2 buah jeruk mau dibagikan ke 4 orang pasti kurang. Nah, jadi turunkan puluhannya. Angka 2-nya turunkan. Jadi 22 sekarang dibagi 4. Nah, sekarang udah bisa nih. 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 itu 22 jeruk mau dibagikan ke 4 orang. Kira-kira perkalian 4 ya. Atau apa nama perkalian 4? Yang isinya puluhan. Kira-kira 20-an lah. Yaitu 5. 5 kali 4 itu 20 ya. Nah, jadi boleh dituliskan 5 ya. Di dekat tulisan merah masih di atas ya. 5 ini angka yang hijau nih. 5 kali 4 20. 20-nya ditulis di bawah angka 22. Jadi 22 dikurangi 20 itu sama dengan 2. Ya. Karena balik lagi tadi 2 tidak bisa dibagi 4 ya. Jadi angka 4-nya yang satuannya diturunkan. Nah, sekarang mah 24 dibagi 4 baru bisa ya. Masih perkalian 4. Kalau 24 jeruk dibagikan ke 4 orang itu tiap orangnya pasti dapat 6 ya. 6 dikali 4 kan 24 ya. 6 dikali 4 atau 4 dikali 6 kan 24 ya. Ini yang biru ditulis di atas lagi di dekat angka 5 yang hijau nih. 4 kali 6 24. Nah, ini 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi udah ya. Jadi setiap wadahnya berisi 156 tangkai. Sekarang kita ke latihannya. Amatilah gambar bunga di bawah. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan gambar tersebut. Jadi ciri-ciri tumbuhan di sini namanya bunga apa? Ya, mawar misalnya ya. Mawar ini bentuknya bagaimana? Bentuknya bulat kah? Atau bentuknya bulat lebar atau bentuknya bulat panjang ya, atau bentuknya kotak misalnya, tuliskan di situ ya. Terus warnanya, warna mawarnya di sini warnanya apa? Ciri lainnya itu di tangkainya tuh pasti mawar ada apanya ya di tangkainya. Nah, nomor 2, perhatikan gambar karya mosaik di samping. Yang A, apa bahan yang digunakan untuk membuat karya mosaik tersebut? Ini di sini biasa ya, biji-bijian ya, biji bunga matahari. Terus biji-bijian apa nih ya? Terus yang B, menurutmu apakah warna yang digunakan sudah sesuai? Jelaskan pendapatmu. Ya, sudah sesuai apa belum nih gambar burungnya? Menurut Aret sudah menarik atau belum? Nomor 3, yang A, di sebuah toko yang menjual bunga hias dari kertas terdapat 432 bunga kertas. Bunga kertas tersebut akan disimpan di dalam 4 keranjang. Setiap keranjang berisi bunga sama banyak. Berapa banyak bunga dalam satu keranjang? Ya, ini 432 dibagi 4. Gunakan contoh tadi, pembagian bersusun pendek yang tadi ya. Yang B, sebanyak 112 apel diletakkan ke dalam 7 keranjang. Setiap keranjang berisi apel sama banyak. Berapa banyak apel dalam setiap keranjang? Berarti 112 dibagi 7. Ya. Bersusun pendek lagi. Yang C, seorang petani memanen 150 tangkai bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diikat. Setiap ikatan berisi bunga mawar sama banyak. Tentukan 3 kemungkinan banyak ikatan dan banyak bunga mawar yang ada di setiap ikatan. Jadi, seorang petani memanen 150 tangkai bunga mawar.
bunga-bunga tersebut akan diikat. Setiap ikatan berisi bunga mawar sama banyak. Tentukan 3 kemungkinan banyak ikatan. Oh, berarti ini 150 dibagi 3 ya. Jadi gunakan sama cara bersusun pendek tadi. Nah, gimana Teteh? Apakah Teteh sudah bisa menuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar? Apakah Teteh sudah bisa, tadi ya gambar bunga mawar ya, gimana Teteh sudah bisa menuliskan hasil pengamatannya, yaitu dari ciri tumbuhan bunga mawarnya, bentuknya, warnanya, atau ciri lainnya bagaimana ya. Apakah Teteh sudah bisa menyelesaikan masalah tentang pembagian? Nah, tentang pembagian nih, jangan lupa dikotret, jangan sungkan-sungkan dikotret dulu ya di kertasnya. Jadi ada caranya, dituliskan caranya, cara bersusun pendeknya itu dituliskan, jangan langsung jawabannya. Apakah Teteh sudah bisa membuat karya mosaik dari potongan kertas? Nah, potongan kertas yaitu warna-warni ya, supaya indah. Kalau Teteh belum jelas tentang pembagian, boleh ditanyakan ke grup WA-nya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Teteh, kita sudah mempelajari subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Apa hikmah yang dapat diambil dalam mempelajari subtema 1, 2, 3, 4 tersebut? Kita bisa membuka Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. Jadi di situ Allah berfirman bahwa manusia itu memang mencintai anak-anak, mencintai wanita, juga mencintai harta kekayaan yang terbuat dari emas dan perak, berupa kesenangan dunia ya, yang tadi seperti hewan ternak, tumbuhan ya. Tapi yang lebih baik itu ialah kita taat kepada Allah, jadi mencintai kehidupan akhirat juga selain kehidupan dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.